Oke guys, sekarang kita sudah ada di dalamnya Mabes TNI. Kita mau ketemu Pak Anang, Bapak Anang Nurhadi. Beliau adalah penerbang berbagai pesawat dan merupakan instruktur dari tim Jupiter yang nanti akan kita tanyakan berbagai macam pesawat ia terbangkan dan ribuan jam yang telah ia dapatkan. Jadi buat kalian yang mau jadi penerbang TNI AU, tonton terus ya. Itu bisa melatih bagaimana ngambang udara, mau bola itu bisa. Jadi ada angin dari bawah kita sampai kayak kita kecil dulu kelereng itu, kelereng di atas air itu. Lanjut aja di atas karena oh ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah berada di Mabes TNI Angkatan Udara dan saya sekarang sudah berhadapan dengan Bapak Anang Warsma, Bapak Anang Nurhadi. Beliau adalah kalau saya lihat baca-baca riwayatnya merupakan penerbang dari berbagai macam pesawat dan saya akan bertanya-tanya. Oke, langsung aja. Selamat siang Pak Anang. Selamat siang. Jadi ya. Ya, nanti langsung saya ke pertanyaan pertama. Yang ingin saya tanyakan adalah bahwa pertama-tama bagaimana sih cerita Bapak itu bisa ingin tiba-tiba masuk menjadi ke Akademi Angkatan Udara? Ceritanya Bapak itu apakah bercita-cita dahulu ingin menjadi penerbang dan sampai sekarang bisa dibilang menjadi sudah sukses sebagai jabatan Bapak sebagai wakil asisten Kasau, wakil asisten operasi Kasau. Sekarang inspektorat operasi. Berarti Wikipedianya udah ganti ya, belum ganti. Sekarang yang Bapak sudah menjadi inspektorat di Itjen AU. Di Itjen AU. Ya itu benar. Yang satu. Oke, kalau sejarah kenapa kok bisa bergabung dengan Angkatan Udara, mungkin kebetulan saya orang Madiun, mungkin sama bapaknya sama. Jadi dulu di tempat saya di kampung di Madiun, mungkin kalau memang apalagi dari Madiun saya kira tahu di kampung itu ada, saya dari kampung di Kecamatan Jiwan itu di Kampung Ilaginan Birik itu, di sana kebetulan banyak tetangga yang anggota TNI Angkatan Udara. Dulu kita kecil tuh lihat, wah ini kayaknya berseragam gitu kan, kelihatan rapi, seneng orangnya, bersih-bersih, terus orangnya disiplin. Nah dari situ ada keinginan nanti mudah-mudahan setelah lulus SMA atau apa kita bisa bergabung dengan TNI tahunnya Angkatan Udara, TNI Angkatan Udara. Karena memang lingkungannya banyak Angkatan Udara. Perjalanan sekolah sampai lulus SMA Negeri 1 Madiun, terus kita nyoba ikut mendaftar. Nah, dulu kan masih di Kodim ya, daftar di wilayah Madiun, setelah itu dikirim ke Surabaya. Nah itu sehingga akhirnya diterima masuk pusat di Magelang, dan ternyata setelah selesai tes semuanya masuk, dan kebetulan ternyata masuk di Angkatan Udara. Memang saya dulu pilihannya hanya dua sebenarnya. Saya kalau enggak di udara ya di air gitu. Jadi pilihannya cuma dua, Angkatan Udara atau Angkatan Laut kan gitu. Ternyata masuk Angkatan Udara. Ya udah, di situ kita berkarir mulai setelah pendidikan di Magelang ke Jogja. Terus pendidikan selama 4 tahun di sana. Dan dulu saya lulus tahun 1987 dari AU. Terus kemudian di tingkat terakhir kita ada tes lagi dari seluruh angkatan itu, yang angkatan saya dites untuk bisa dipilih untuk bisa masuk jurusan penerbang. Nah, terus tes dari kurang lebih 70 orang ya, itu dites, kemudian ada lulus 20 orang. 20 orang masuk dari dulu, 20 orang masuk.
sekolah penerbang TNI Angkatan Udara. Nah, dididik kurang lebih mungkin hampir 20 bulan ya selesai, sampai kita lulus sudah program lanjutkan karena belum selesai pendidikan sekolah penerbang. Ya, dan kemudian di tahap terakhir di sekolah penerbang itu ada tahapannya, itu ada latih dulu, latih mula, kemudian latih dasar, itu berdasar, dan latih lanjut. Nah, pas saat dilatih lanjut, latih lanjut ini kita yang fixed wing itu dapat ada jurusan lagi, yaitu jurusan pesawat angkut atau transport dan pesawat tempur atau fighter. Nah, kebetulan saya masuk di jurusan pesawat tempur, sehingga pendidikan lagi yang pesawat tempur dipusatkan di Lanut Iswayudi di Madiun. Jadi kembali lagi kita ke tanah air di Madiun. Di sana lanjutkan sampai selesai hingga kita lulus dengan korps penerbang dan masuk di pesawat tempur, sehingga ada pesawat helikopter jurusannya, ada pesawat transport atau angkut, dan pesawat tempur atau fighter. Nah, itu kebetulan kita masuk ada 4 orang yang masuk dari angkatan saya. Dari 20 orang itu lulus 16 orang, terus masuk pesawat tempur ada 4 orang. Nah, gitu. Ya, jadi akhirnya berkarir di penerbang tempur. Nah, kebetulan di Madiun saya pesawatnya mulai dulu pendidikan di Mangkai Rock, MK53, kemudian pesawat F5 pindah dari F5EF Tiger II, kemudian mulai tahun 93 saya bergabung ke F16 Fighting Falcon sampai tahun 1997. Setelah itu saya masuk jadi instruktur penerbang di Jogja. Nah, sampai berkarir, terus jalan terus muter sampai dari berkarir sana instruktur, balik lagi ke Madiun jadi komandan, kemudian jadi lagi komandan lalu di Mabes, muter untuk berkarir. Saya dulu ini mau itu lanjut atau apa, atau cerita lanjut saja, nanti terserah dipasin gitu ya. Iya. Jadi karirnya setelah kita penerbang tempur, kebetulan di Madiun saya setelah instruktur di Jogja, kita kembali ke Madiun jadi Kadisop di Skadron Udara 15, itu pesawatnya Hawk, itu instruktur di sana. Setelah dari Hawk, saya dapat jabatan di Wing 3 Lanut Iswayudi dulu kan, di Wing 3 saya jadi kepala keselamatan terbang dan kerja di sana di Lanut Iswayudi. Setelah itu sekolah baru setelah sesko saya jadi komandan Skadik 102 di Yogyakarta di bawah Kodim Latang. Dari komandan Skadik saya masuk Mabes di mana? Yang teknik. Di situ juga ya nanti. Lagi ini. Ya, jelasin deh. Jadi aja nanti sih. Terima kasih. Sampai mana? Jadi setelah komandan Skadik 102 juga, itu saya masuk ke Mabes AU di staf operasi di Pembandia latihan bersama. Jadi Pembandia latihan bersama untuk kerjanya kita latihan terutama dengan negara-negara lain untuk kita Indonesia. Dari Pembandia latihan bersama, kita masuk jadi komandan Lanut di Banjarmasin. Samsudinur, saya 2 tahun di sana. Lalu Banjarmasin, lanjut kembali lagi ke Iswayudi, jadi kepala dinas operasi Lanut Iswayudi. Dari Iswayudi kembali lagi ke Jogja, jadi komandan wing pendidikan terbang. Jadi yang mewakili sekolah-sekolah terbang Skadik tadi. Nah, dari dan wing di terbang kita dapat sekolah terbang TNI, sesko TNI. Kelas 1 ini saya sempat ngajar di AU kurang
8 bulan jadi tenaga pendidik di AAU. Habis itu kami jadi komandan Pusdiklat dan Unnas di Surabaya, ya di bawah koordinasi kelar dari sana. Ya, sebentar, selama 3 bulan ditarik ke Kornas jadi asisten operasi dan Kaskuan Unas. Dari situ kembali masuk kan ke Mabes lagi, jadi Papan 2 Ops di bawahnya Waasau Kasau. Nah, dari Papan saya gabung naik bintang di perwira tinggi staf ahli Kasau di bidang power. Nah, itu kebetulan kesempatan Lemhanas. Setelah Lemhanas saya masuk di Pusdiklat AAU jadi direktur pengkajian di sana, terus jadi Wadan Pusdiklat AAU, jadi Wakasop Kasau dari sana, dari Wakasop terus sekarang di Inspektorat Operasi di Ijen AAU. Nah, sampai sekarang itu kira-kira cerita apa karirnya di situ. Terus apa lagi? Jadi saya lanjut ke Riwayatnya kira-kira ya. Mas Menang tinggal di tadi ini. Boleh. Saya lihat ya. Iya, silakan. Nah, mungkin saya mood. Oke, saya lanjut ke pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua ini kan setelah saya lihat bahwa menjadi TNI AAU, jadi penerbang itu kan menjadi sebagai pekerjaan yang banyak dicita-citakan oleh orang-orang. Banyak yang diimpikan kalau karir menjadi penerbang itu bagus gitu. Dan bahkan teman-teman saya dari sekolah saya, pegawai saya alma mater seperti ini kan sudah dipersiapkan untuk menjadi seperti bapak itu. Bapak di AKB lah ya, di Akademi Angkatan Udara. Dan ketika saya tanya teman-teman saya, mungkin cita-cita mereka itu menjadi TNI, ingin jadi pilot pesawat tempur gitu. Terus dari pengalaman bapak mungkin sebenarnya sangat sinkron atau pertanyaan-pertanyaan untuk menjawab pertanyaan teman-teman saya ya Pak ya, bahwa bapak itu mempunyai pengalaman, saya baca di Wikipedia itu memiliki ribuan jam terbang seperti berbagai macam pesawat seperti AS202 itu, F5 Tiger, dan F16 yang paling besar namanya ya Pak. Dan jadi pertanyaan saya itu pada Bapak tentunya pengalaman Bapak menjadi penerbang, dan yang ingin saya tanyakan itu adalah apa saja yang pernah terjadi gitu Pak, masalah atau kecelakaan ketika Bapak sedang terbang, dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Ya gini, kita cerita penerbang dulu ya. Jadi kita setelah di Akademi Angkatan Udara, sebenarnya bisa penerbang itu ada masukan ada 2. Yang lulus SMA itu bisa masuk Akademi Angkatan Udara 1. Yang kedua untuk penerbang TNI ya. Untuk penerbang TNI itu ada satunya lagi yaitu melalui PSDB, Prajurit Sukarela Dinas Pemri. Jadi TNI nanti Sekbang TNI. Nah, itu nanti Sekbang TNI jadi lulus SMA langsung daftar ke TNI. Online ada PSDB TNI, nanti selesainya ada kalau kita TNI membutuhkan, tapi itu dipakai nanti Angkatan Darat dan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara juga hasilnya. Tapi dia tidak dari SMA langsung pendidikan perwira nanti terus Sekbang. Nah, yang kita ada yang pertama yaitu kalau kita masuk Akademi Angkatan Udara itu nanti lulusnya belum tentu jadi penerbang, tapi di sana karena memenuhi organisasi Angkatan Udara bisa jadi teknisi, karena ada teknik, ada elektro, ada TI ya, teknik industri ya. Nah itu atau TI. Nah ada jurusan itu di akademi. Nah sekarang nanti di tingkat terakhir atau tingkat 3 mau naik tingkat 4 ada tes lagi untuk bisa masuk, semuanya tes lagi. Jadi jurusan tadi basicnya kita tes untuk bisa masuk sekolah penerbang juga. Nah dari satu angkatan itu, nah
Setelah masuk sektor baru dia fokus ke sekolah penerbang. Nah pendidikannya di penerbang TNI AU sendiri, sekolah penerbang itu kurang lebih sekarang 18 bulan. Jadi mulai naik tingkat 4 itu sudah mulai sekolah penerbang. Nanti lulus sudah perwira karena sampai paspa biasanya masih lanjut, tapi dia biasanya sudah tinggal menyelesaikan beberapa bulan lagi lulus dan jadi penerbang. Nah kalau pengalaman kebetulan saya di penerbang pesawat tempur, saya betul kalau pesawat yang saya pegang itu apa saya yang pernah saya terbangkan banyak dari AS202 Bravo itu saat sekolah penerbang dan saat jadi instruktur ngajar pakai itu. Terus T34 Charlie dulu, sekarang udah nggak ada. Ini dua pesawat sudah phase out, sudah tidak terbang lagi. Kemudian ada pesawat KT-1B ya, buat tempur yang kita pakai sekarang. Nah itu yang pernah saya terbangkan karena saya pesawat yang baru penggantinya Bravo itu ada Grok itu saya tidak terbang karena saya sudah tidak di situ lagi. Nah itu baru di pesawat tempurnya saya Cessna juga. Di Cessna dulu kalau narik teman-teman adik-adik dari Taruna yang terbang layang Angkatan Udara di tingkat 2 dikenalkan terbang layang, jadi dia harus tahu bagaimana terbang itu, pengenalan itu terbang layang ada. Nanti di tingkat 4 juga sebelum masuk sekolah penerbang dikenalkan juga terbang itu, sehingga kira-kira sudah ada gambaran kalau nanti jadi penerbang gitu. Cessna, kemudian saya begitu pesawat tempurnya saya mulai MK53 Hawk gitu. Nah itu di Skadron 15 masuk ganti di F5 Tiger II, terus terakhir tahun 93 masuk ke F16. Saya Sukhoi saya tidak terbang karena sudah lewat, jadi kita sudah tidak terbang lagi, masuk di pesawat latih Sukhoinya datang juga saya tidak dan juga itu yang pesawat yang pernah terbangkan itu ya mungkin kalau sekarang ya kurang lebih 7.000-8.000 jam ya, total. Itu untuk penerbangan tempur sangat banyak yang dipakai waktu untuk dapat. Tapi kalau penerbangan transport mungkin itu sedikit. Karena kan dia terbang itu bisa sekali terbang bisa 6 jam, 5 jam, 6 jam. Tapi kalau penerbangan tempur kan dulu pesawatnya pilih sedikit juga kita terbang ya maksudnya 1 jam, 2 jam itu udah luar biasa gitu. Nah itu sehingga jam terbang kalau kenapa di penerbangan di pesawat tempur itu 1000 jam itu sangat sangat kita banggakan karena sebenarnya 1000 jam itu sebenarnya 1000 kali kita take off landing. Ya, pesawat lain belum tentu karena jam banyak. Mereka kan sedikit. Mungkin terbang hanya 30 menit, 40 menit sudah turun. Contoh saja kalau pesawat A16 itu dia itu bawa fuel katanya sampai 4 ton ya, gitu. Nah itu dia itu bisa terbang lama, tapi kalau kita saat pertempuran udara mungkin hanya 15 menit, 30 menit, 4 ton itu habis dulu pakai saat tertentu kan menggunakan tenaga yang besar, bahan bakar. Itu sih gambaran kalau pesawat itu masa depan. Sehingga adik-adik mungkin saran saya yang jelas harus dijaga mulai dari fisik ya, kesemanfaatan. Ini sama lah apalagi kalau di boarding school saya kira mungkin biasanya kegiatannya bagus. Yang perlu tapi adik-adiknya harus bisa menjaga. Terus akademis jelas ya, akademis jelas. Terus kesehatan juga kira-kira kalau yang saat di asrama mungkin ada yang rokok atau apa ya sebaiknya dikurangi mungkin kalau bisa, karena saya juga nggak merokok jadi ya, itu sehingga harus disiapkan betul karena semakin ke depan kita teknologi semakin canggih, kalau kita nggak mengikuti perkembangan itu ya kita akan ketinggalan gitu sih. Tadi pertanyaan saya itu pertanyaan saya itu bahwa saat Bapak terbang bisa menceritakan Bapak pengalaman pengalaman atau ketika masalah misalnya kecelakaan gitu.
saya pernah mengalami, saya sendiri pernah mengalami insiden. Dulu pernah saat di F5. Saya pertama kali, jadi saya ceritanya, saya baru nikah, sebulan berikutnya kita standby, kebetulan baru jam terbang yang F5 masih sedikit. Nah saat itu kita standby, harus operasi, harus patroli di Sumatera bagian utara, jadi kita patroli di sana. Nah saat pertama karena dengan full load pesawat ini, ternyata saat kita take off pesawat tidak bisa naik, sehingga kita desain untuk melaksanakan abort take off, jadi menggagalkan take off. Nah saat menggagalkan ini prosesnya itu kita coba. Saat pertama saya nggak bisa, kalau nggak bisa di maksimum speed biasanya ada prosedurnya, kita laksanakan prosedur berikutnya. Kita coba tambah speed, ternyata tidak bisa, akhirnya putuskan untuk gagal off. Kita punya parasut, pertama kita coba, kita break dulu, lalu kita speed masuk, baru parasut drag shoot ya, yang belakang kita keluarkan. Ternyata bannya sudah pecah, drag shootnya sudah keluar, tapi pesawat itu masih laju di landasan. Cuman kita berbeda, kita yang jelas ingat, disitu baru kita harus ingat yang di atas. Kita selalu berdoa sebelum terbang apa ini. Nanti ingat, wah kita udah selesai nih. Dalam hati, wah selesai nih, usia saya di sini udah selesai. Nah ternyata masuk, karena di ujung ini pagar berduri kan, di ujung landasan. Nah saat sebelum masuk ujung landasan, kita belokkan, ternyata pesawat itu udah, ban sudah tinggal besi aja, karena bannya udah pecah dua-duanya. Direksi sudah nggak berfungsi karena udah mungkin sudah jebol di belakang, tapi udah keluar. Tapi pesawat itu, nah saat sebelum di ujung landasan itu, karena terpisah belok, akhirnya kita putuskan keluar di landasan, di lumpur di tanah, itu masuk tanah, berhenti aman gitu. Tinggal segera itu kita matikan mesin, segera turun, loncat dari pesawat, kita mesin mati, loncat tinggi pun. Nah itu gunanya fisiknya harus, saat itu kan masih Letnan 1 gitu kan, wah masih kuat, jadi loncat seberapa pun masih bisa kita gitu. Nggak tahu, ternyata mungkin kita pelatihannya yang kurang, sehingga setelah dari pelatihan ternyata bahwa semua penerbang yang akan melaksanakan dengan harus dilatihkan. Karena satu contohnya itu sih saya pernah belajar sekali itu yang saya alami, dan berikutnya alhamdulillah sampai sekarang terbang apa saja, alhamdulillah aman, masih selamat, masih hidup kan. Jadi penerbang yang ulung itu bukan penerbang yang jagoan karena manuver, sehingga tapi kalau ujungnya manuver yang ekstrim itu buat celaka, bukan penerbang jagoan. Penerbang jagoan itu yang sudah melewati masa terbangnya sampai tidak terbang lagi, masih hidup dan sehat, naik terbang kan gitu. Ya bukan jago tiba jatuh kan enggak. Itu kita lihat. Bagus buat cerita. Masuk nggak? Ceritanya masuk ya. Nanti kalau ada yang kurang apa? Kalau pengalaman operasi, kita memang terus terang kalau kita belum pernah ikut perang, karena memang nggak ada perang di Indonesia kan. Dan kita tidak terlibatkan untuk masuk contoh di Gurun itu kan tidak. Perang oleh pasukan WB, kebetulan saya tidak pernah ikut di pasukan B yang di Unifil atau apa, ini kan tidak, saya nggak pernah ikut. Bahwa tapi kita standby operasi, contoh dulu pengaman waktu Timur di jadi Merdeka itu, sehingga kita harus mengawasi karena sana rawan, ya kita patroli pakai pesawat dulu. Contoh dulu waktu di Aceh dulu yang masih ramai dulu tahun 90-an itu kita standby di Medan di sana, karena dari Medan patroli sampai Sabang, sana balik lagi ke Medan itu patroli ganti tetap di Selat Malaka kalau ada pelanggaran. Kita pernah mungkin kalau ngejar pesawat pelanggaran wilayah dan ada ini pesawat klasin apa nggak ada izinnya, kita tahu, kita segap dulu, kita lihat, nanti setelah dia menghindar ya sudah
karena kita nggak boleh menembak pesawat bergerak. Karena kalau nembak pesawat itu, saat kita menembak pesawat yang asing atau apa, itu tanda bahwa kita menyatakan perang dengan negara. Sehingga harus ada, sehingga perintah tembak harus dari presiden. Menembak pesawat saat di atas ya, saat nanti menembak pesawat harus dari presiden. Gitu. Asik. Seneng yang dengerin. Kalau peralatan banyak kita fasilitas, wah sekarang semakin canggih. Semua atau apa? Saat sekarang canggih-canggih. Yang penting kita siap nggak mengawalnya. Harapan saya sih adik-adik terutama dari apalagi dari SMA Taruna Angkasa atau mana pengen banyak regenerasi yang masuk ke angkatan udara, justru penerbang penjurunya. Ya angkatan udara kalau penerbang nggak ada, bukan angkatan udara namanya kan gitu. Lainnya pendukung, tapi kalau masuk angkatan udara harus cita-citanya jadi penerbang. Ternyata saat perjalanan tidak jadi penerbang, tidak akan jadi pendukung untuk kegiatan operasi. Karena perlu, lain juga perlu. Tidak bisa terbang juga terbang sendirian kan nggak bisa, harus ada teknisi, harus ada itu untuk menyiapkan dukungannya, harus ada perusahaan. Apa lagi? Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan saya itu adalah tantangan terberat Bapak saat perjalanan pesawat. Tantangan terberat bagi Bapak para surat itu konsisten. Susahnya sih nggak ada sebenarnya kalau saya. Tapi mungkin gini, yang penting bahwa kita punya bahasa terbang, saya ya hobinya terbang, katanya gitu ya. Kan kalau kita kerjaan kita vision kita jadi contoh seneng goes, kalau memang seneng kita goes, sepedaan nyaman kan gitu. Contoh kalau saya terbang karena saya merasa awalnya mungkin karena tugas, tapi ternyata itu jadi hobi, jadi sehingga saya mencintai betul sebenarnya tentang terbang gitu kan, sampai sekarang pun masih, hingga apapun kalau tentang terbang rasanya itu waduh kita darahnya itu sedih muda lagi. Terbang sampai sekarang masih terbang karena rasanya apa ya, apalagi kita angkatan udara ya, sebaiknya hobi kita disalurkan ke tentang keudaraan kan gitu, kemudian aeromodeling, remote control kan banyak sekali, terus olahraga udara kan banyak sekali, dan memang kalau udah tentang udara gitu rasanya luar biasa karena kita manusia ciptaan darat, dengan yang di udara itu burung kan, kita pengen seperti dia gitu. Nah itu jadi itu tantangan itu gitu. Itu yang buat kita rasa luar biasa. Kalau udah di udara rasanya kan semuanya bisa gitu. Itu. Jadi saya nyaman sekali gitu karena kadang juga ada orang yang merasa sudah terbang tapi ya rasa takut. Ya semuanya resiko ada. Semua kerjaan resiko ada. Jangan terbang, orang duduk aja bisa mati ya. Kan gitu. Semuanya ada resiko, tapi resiko itu bisa dimanage kalau kita preparation yang bagus, persiapan yang bagus. Lanjut pertanyaannya, pertanyaan saya sekarang tentang pesawat. Tadi kan Bapak mungkin banyak dari AS, Bravo itu banyak lainnya yang ingin saya tanyakan, dan apa perbedaan dari pesawat satu dan yang lainnya, Sukhoi, perbedaan Sukhoi sama F-16. Saya perbedaan secara general saja ya. Kalau detail kan detail sekali mungkin di data ada, tapi secara general itu bahwa pesawat itu kan ada yang memakai propeller, ada yang memakai jet. Nah itu basicnya itu. Nanti masih ada turbo jet atau turbo prop, itu udah pengembangan. Saya bisa katanya kan Bravo, Charlie, Gatewan, Cessna itu semuanya propeller, memakai engine-nya, memakai perbedaan dengan yang jet. Kalau propeller itu biasanya karena dia pakai baling-baling
rata-rata saat kita mau berangkat terbang, mau take off itu yang mungkin beda sedikit. Kalau ada baling-baling misalnya efek dari putaran baling-baling itu mungkin yang tidak lurus tapi agak miring, tapi sehingga kita harus gitu. Tapi kalau yang jet begitu karena di belakang ya, terus jet mobilnya split itu begitu kita open powernya dibuka ya kita lurus gitu. Selama saat kita berhenti bannya harus lurus. Jadi kita mau terbang itu kita di landasan, di parkir tanda putih itu yang harus ikuti, nggak boleh seenaknya bila kita saya melihat ternyata mungkin bisa ada di luar itu ada lubang, ada barang yang sehingga harus ikuti, karena kalau ikuti kita garis-garis itu kita ikuti, kalau ada wabah kita tidak disalahan. Intinya kalau penumpang itu harus disiplin, harus satu rayuan kita ikuti itu, nggak boleh kita melanggar sedikit itu, karena nggak tahu kita ada resikonya dikit, kan mungkin ada obstacle yang membahayakan sesuatu. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini saya penasaran dengan helm pesawat atau bajunya atau apa itu ada apa sih kan? Oh, helm pesawat itu kan ada oksigennya gitu kan? Kenapa harus ada oksigen itu? Apakah pasti pesawat itu nggak bisa nafas atau kekurangan oksigennya, dan apa spesialnya itu di helm atau jaketnya dan peralatannya? Kalau kita baju yang terutama pesawat tempur ya, pesawat tempur kita harus pakai baju yang yang overall itu sebenarnya itu yang aslinya harusnya anti api, maksudnya kalau kena api itu tidak langsung terbakar. Itu satu bahannya yang betul harus itu ya, gunanya kalau terbakar atau ada panas kita masih tahan gitu. Terus helmet itu jenisnya bahwa itu jelas pengaman kepala jelas ya. Terus untuk komunikasi harus ada di sini. Nah, cuman kalau pesawat transport kan kadang kita nggak pakai helm, hanya apa ini namanya earphone ya, untuk mic saja bisa mendengar. Ya kalau pesawat tempur nggak bisa, karena pesawat tempur memakai oksigen itu kita ketahui bahwa kalau di atas 10.000 oksigen itu sangat kurang, dan sudah mulai berkurang oksigen, sehingga kita harus punya oksigen sendiri, karena rata-rata pesawat tempur terbangnya tinggi gitu. Dan kita meskipun udah kokpitnya bertok kanan, tapi kita harus punya oksigen sendiri, karena setelah kita udara murni. Jadi kita selama terbang ya, saya mungkin kurang lebih 16 tahun terbang di pesawat tempur, ya setiap terbang memakai oksigen. Jadi kalau udah di atas 16.000 oksigen ini 100%, ya kita tetap segar. Karena dampaknya apa? Kalau kita miskin, istilah kita kalau di kesehatan ada hipoksia. Hipoksia itu kita kurang oksigen, sehingga contohnya mungkin kita ngantuk atau di atas kan kita berpikirnya nggak bisa normal lagi. Dikhawatirkan hipoksia kalau terus-terusan kita bisa pingsan. Nah, kalau pesawat tempur pingsan, orang pingsan itu begitu sadar itu kurang lebih dia bisa sempurna sadar itu kurang lebih pingsan kurang lebih 35 second. Nah kalau pesawat tempur 30 second kita diam itu kira-kira sampai mana kan? Dengan kecepatannya 300 knot itu berarti 700-an kilo per jam normalnya gitu. Misalkan kalau di atas bawah ya udah sampai tangan, makanya kita sehingga salah satunya oksigennya harus dipakai terus karena memang biar oksigennya itu kita prepare gitu. Kita mungkin ruangan transit ya jelas oksigennya kurang, kita harus apalagi malam hari itu rendah. Kalau siang itu udara berkurang itu di atas 10, oksigennya berkurang itu di 10, di atas 10, tapi kalau malam 5 kita, sehingga kita punya prosedur kalau malam harus dipakai oksigen itu harus di atas 50 harus dipakai. Kalau di bawah 50 kita masih kasarannya kita buka sebentar itu nggak apa-apa.
Tapi kalau malam harus dipakai. Dan pertanyaannya, pertanyaan saya adalah bahwa saya pernah mendengar ada penerbang yang mungkin pernah mengalami kecelakaan penerbang itu langsung mengalami kayak trauma. Dan yang pastinya pas kalau mau suruh naik pesawat lagi kayak mau gitu. Dan saya mendengar seperti itu, dan saya apakah ada caranya untuk membalikan biar gak trauma lagi gitu di kesehatan yang jauh? Ada, kita punya lembaga psikologi. Nah, ada treatment yang bisa seandainya ada penerbang yang trauma, tapi rata-rata yang masuk penerbang dia nggak ada yang trauma, mungkin kemarin kecelakaan terus nggak berani terbang, nggak ada. Ya mungkin ada beberapa saat, tapi habis itu dengan doktrin yang dari kita, mungkin dengan di mental kuat dan lingkungannya mendukung, itu akan timbul lagi. Saya nggak pernah takut terbang gitu, pernah kecelakaan, pernah insiden, nggak sampai merenggut nyawa, tapi sebenarnya rasa trauma itu bisa kita hilangkan kalau kita preparasinya lebih bagus. Ini gini, bahwa setiap terbang kita bedanya dengan mungkin lainnya itu terbang, karena kita kan terbang ini nggak ada mundur kan, maju terus, ya terbang terus, sehingga kita berpikir harus ke depan, harus berpikirnya lebih berapa step ke depan, harus pikir saya kalau ini sekarang ini mulai mau start, contoh kita mau take off, saya butuh open power, yang saya pikir apa? Saya harus meluruskan landasan. Saat lurus, sudah lurus, saya ngecek engine saya normal kan gitu, sehingga harus selain dulu nanti kalau ada apa-apa saya harus emergency kemana, sehingga setiap saat kita bergerak terus sampai kita landing lagi, sampai pesawat selesai kita cek kembali aman, baru kita istirahat mikirnya musik. Tapi saat terbang kita mulai start sampai mulai landing lagi harus apa, di sini kira-kira apa ya, ada apa ya, terus bergerak ke depan, karena kan pesawatnya masuk terus nggak sebenarnya. Nah, kita harus berpikir gitu, kalau emergency harus kemana kita harus gitu. Karena ini jangan sampai itu, kalau berikutnya akan lebih kita lebih confident gitu. Salah satunya di samping itu, kalau memang mungkin trauma terparah, ya lembaga psikologi ada, mereka punya treatment, ada kita sudah kita punya, nggak perlu takut, kecuali memang sudah nggak mau terbang, berarti ya bukan jadi penerbang lagi kan gitu, ya. Atau kesehatannya yang memang setelah mungkin ada insiden, ya kesehatan tidak memungkinkan untuk terbang, ya tidak dia stop terbang. Karena setelah ada accident atau insiden itu penerbang ini dites lagi, kesehatan tes lagi dari psikologi, semuanya kesehatan semua masih layak nggak dari hasil, bisa aja tes itu masih belum stabil, belum, kan akan ketahuan itu nggak lulus nggak dia tuh, karena kita yang penerbang apalagi bahwa kita setiap tahun ada medical check, setiap tahun ada medical check up. Nah di situ nanti kalau tinggal dia mungkin overweight atau ada penyakit atau lain, dia berhenti dulu, diobatin, setelah sehat harus cek lagi, lulus baru boleh terbang. Itu setiap tahun. Biasanya memudahkan pas ulang tahun, pas bulan ulang tahun itu biasanya penerbang kita yang di anak negara itu melaksanakan check up pasti. Pertanyaan di teman-teman saya, banyak bagi teman-teman saya itu menanyakan menjadi penerbang itu persyaratannya itu prestasinya apa saja, persyaratan yang harus dipersiapkan supaya kita itu bisa mempersiapkan diri sekarang. Bagi dari tanah. Yang jelas akademis kan sudah ya, akademis kan relatif, yang apalagi boarding school biasanya lebih bagus lah ya. Yang jelas kesehatan itu tidak hanya kesehatan yang fisik kelihatan, tapi kesehatan dalamnya, baik itu psikologi, kesehatan badan kita semuanya, ya. Mau mungkin ya
panca indera semuanya berfungsi normal. Kalau yang AKB nggak boleh minus. Sekarang kalau nggak salah nggak boleh dilasik ya. Kalau nggak salah ya, saya nggak tahu. Mungkin nanti di persyaratan ada. Saya nggak tahu. Karena saya nggak bingung di personil dia nih. Kita persyaratan detail ini. Yang jelas kesehatan harus betul dijaga. Maksudnya ya yang kita bisa jaga itu contoh mungkin makanan, olahraga harus rutin. Syukur-syukur ada yang bimbing ya. Karena kan kalau tes kesemaptaan ada jelas lari atau 12 menit atau apa. Jadi terus itu harus tercapai mungkin berapa 2.400 meter kurang 12 menit dan ada ya pull up, ada push up, squat jump nggak ada sekarang ya, nggak ada pull up, terus latih shuttle run angka 8 itu karena sudah untuk reaksi. Terus mungkin tambahan ada yang renang harus juga, karena harus masuk ke akademi kan harus ada tesnya renang. Itu fisik mungkin postur mungkin harus, karena ada batasan contoh yang kakinya O atau X boleh tapi ada batasan. Sebenarnya anak ini O atau X kan bukan sakit ya. Sehat, tapi untuk persyaratan sebagai TNI nggak boleh kan kalau X-nya mungkin berapa senti atau itu saudara itu nggak boleh kita TNI jalannya ngangkang itu salah satu. Itu terus jantung, cuma sih jantung, terus semua harus normal semua. Nanti di penerbangannya psikotesnya mungkin saya tidak tahu spesialnya apa, tapi ada kalau penerbangan nanti ada sih. Tapi yang mainnya sekarang kan bisa masuk ke dari program dengan AKB ya. Jadi saya teman SMA, dari semua itu ke AKB dulu. Ini pertanyaan terakhir. Oh, enggak apa-apa. Pertanyaan terakhir itu pada pesan Bapak untuk generasi milenial, anak muda zaman sekarang yang nantinya mungkin akan jadi ada yang penerbang, yang jadi pemimpin. Pesan Bapak untuk mereka. Oke, ke apa? Pesan ya. Pesan yang jelas satu, agama yang kita tidak lupa satu itu Tuhan, takwa, ketakwaan kita tetap itu utama. Karena semua orang pintar sama agama kita, ya, sehingga kita agama itu harus pegang itu, apapun agamanya apapun itu. Karena itu pegangan kita untuk dia nanti jadi pemimpin atau apa, jadi perwira pun itu. Sehingga kalau bagus kan rata-rata etikanya bagus ya. Karena ketika kalau kita orang kan adab ya, mungkin adab itu apa ya? Adab itu ya aturan ya, etika lah ya, etika ya. Adab itu etika, karena tujuan orang semuanya beragama bukan untuk masuk surga maksudnya, tapi sebenarnya adab itu kita teposaliro dan terus bisa bagaimana sih memimpin yang baik itu. Kalau nggak punya adab mungkin kan kasarnya biayaan atau apa gitu. Nah itu dari agama juga terus jelas, karena milenial sekarang harus betul-betul mengikuti perkembangan teknologi, itu harus dipegang betul. Anak-anak sekarang itu harus disiapkan betul. Karena ke depan kita perang mungkin tidak face to face, tapi semua juga pakai teknologi semua. Itu kalau yang masuk militer ya, kan kalau militer kan preparation untuk perang, kan harus prepare gitu. Harus itu sehingga dari agama, kesemaptaan semuanya, terus pun tadi teknologi harus disiapkan. Gitu. Jadi pemimpin ya minimal basic itu dikuasai semua. Nanti harapan kita jadi pemimpin yang baik, ya baik itu berarti bisa semuanya bisa adil, bisa membuat negara ini maju. Itu kira-kira. Ya. Satu lagi ya
selalu sehat ya, dengan kondisi sekarang ini kita selalu sehat, selalu berdoa, jangan lupa kita tetap belajar dalam kondisi apapun ya. Itu sih pesan saya. Ada kamu tanya mengenai sekarang kan Indonesia produksi drone untuk perang itu sekarang sudah mulai. Nah, perbedaannya barangkali kamu yang nanya ini pesanan Namanya apa? drone. Sekarang pesawat drone sudah ada, pesawat untuk Pesawat tempurnya. tempawak. Pesawat tempur drone-nya. Gimana menurut pendapatnya? Kamu nanya nih. Nanya. Ntar diedit. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk sekarang kan kita bisa lihat bahwa teknologi sudah semakin berkembang dan bahkan sekarang kan sudah ada banyak drone dan bahkan drone sekarang bisa dijadikan sebagai alat perang Ya. dan itu bagaimana pendapat Ya, itu karena berkembang teknologi itu sangat memungkinkan dan ini sudah banyak lah kita di media, di apapun ya, itu kan banyak yang digunakan senjata. Nah, hanya sekarang di tempat kita dekat dengan ada undang-undang tentang dari Kemlu ya, itu sudah punya drone itu boleh terbang di mana saja. Sekarang orang punya drone nggak bisa sembarangan ya, dulu awal-awal masih disangin aja, nggak bisa. Ada batasan dia nanti karena tadi sudah banyak yang bisa dipersenjatai ya, apa aja bisa dilakukan dengan drone. Kita tinggal monitor dari di program dia masuk mana masuk, nah, sehingga batasan itu dibatasi dengan aturan ada sekarang itu di undang-undang nomor berapa ini yang di EU itu ada bagaimana orang yang punya drone menerbangkannya, di mana saja boleh terbang, itu di mana saja ada semuanya. Saya setuju drone itu pasti ternyata kita pun juga pesawat tanpa awak Anda kan itu sama aja ya. Main drone kan biaya yang masuk, apalagi kita masuk satelit kita masih ribuan kilometer bisa terjangkau dengan dikendalikan oleh satelit. Jadi sangat berkembang. Tapi yang tadi kan kita perang nggak face to face lagi, kenalan pakai drone ada kemana tahu udah nembak di mananya udah susah sehingga batasan. Nah, kita karena domain di angkatan udara ya kita mengamankan seperti itu. Contoh kalau kita ada pengawalan VVIP di situ pasti ada satunya anti drone. Anti drone gunanya ya kita saat dinyalakan kalau ada drone dekat ya dia nggak bisa kena jam lah ya. Dia drone-nya nggak bisa melanjutkan misinya dia, mungkin akan turun balik ke yang punya atau dia turun di sini. Kalau masih tetap ada tembak dari kita harap kalau anti drone ada dengan senjata yang untuk dihancurkan itu terakhir saat kita terutama saat-saat di tempat-tempat yang vital ataupun kalau ada orang VIP pasti ada perlengkapan dan lebih canggih sekarang itu sih drone. Kita ada aturan, nggak bisa sembarangan sekarang menerbangkan drone. Contoh drone yang untuk memantau lalu lintas itu mereka sudah ada izinnya semua. Nah, harus berizin. Ada kalau adik-adik mau itu kita punya di Puspot Dirga, pusat potensi dirgantara di Pancoran itu di kantor Mabes yang lama dulu. Di sana ada buka untuk ada kursus bagaimana drone, bagaimana aturannya itu ada. Jadi di wadah itu kita di Federasi Aerosport Indonesia itu salah satu komitenya di komite drone itu. Kalau adik-adik mau mungkin ada yang hobi tentang itu bisa bergabung di bawah Federasi Aerosport Indonesia karena banyak cabangnya. Banyak hobi tentang udara itu banyak, mulai dari terjun, para layang, para motor, mikroline itu pesawat kecil itu. Tapi kalau tidak bergabung dengan Federasi Aerosport Indonesia, nanti banyak kena cas, kan parkir di bandara kan harus bayar. Gitu kan, sehingga kalau masuk Federasi Aerosport Indonesia, karena dia sudah anggota kita, otomatis ya pakai fasilitas angkatan udara, sehingga mereka dilindungi. Ya. Makanya mereka juga harus mengikuti aturan yang kita punya. Gitu sih.
Ini saya kasih buku ini tulisan saya, memang ada editornya, tapi saya semua dari saya tulis ini sebenarnya mini biografi karena biografi kan tebal. Ini karena pengalaman saya aja, mulai awal dulu bagaimana masuk Taran. Ini ada cerita yang tadi diwawancara sebenarnya ceritanya di sini semua. Nanti udah baca bisa, oh ternyata seperti ini. Sampai perjalanan saya sampai waktu kolonel. Jadi ini waktu kolonel, waktu bintang belum ada tulisannya, itu waktu kolonel kemarin kira-kira tahun berapa 2015. Nah itu saya buat ini karena saya punya pengalaman yang bisa untuk adik-adik motivasi. Nah lihat saya kasihkan ini banyak anak-anak yang termotivasi untuk masuk jadi TNI Angkatan Darat ini jadi mereka terpadu nomor satu jadi motivator. Ini mudah-mudahan lah nanti saya jadi sana ini mau tanya apa artinya ini ini ya Morgan ini J ini Jupiter. Jupiter 351. Jadi Jupiter itu panggilan untuk instruktur penerbang Angkatan Udara. 351 jadi Jupiter saya yang ke 351. Ini mulai dulu berdiri Angkatan Udara, bukan mulai berapa ini tapi jadi mulai berdiri Angkatan Udara dulu instruktur itu udah punya nama panggilan Jupiter 001. Nah sekarang mungkin sudah Jupiter mungkin 900-an. Nah itu nah berapa tahun kan sudah tahun 45 dulu. Nah itu, nah saya kemarin saya Jupiter J ini Jupiter 351. Nah ini Morgan ini kosen biasanya khusus untuk penerbang tempur. Kosen saya Morgan ini kuda pekerjaan di daerah Kanada yang kakinya bulunya banyak itu loh, yang gede. Nah yang itu nomor panggilannya di sana ternyata Morgan. Saya dulu dapat kosen Morgan dari orang Amerika. Yang ngasih bukan dari saya. Biasanya Morgan ada macam-macam kosen, ada Cobra, ada Mustang, ada macam-macam. Tapi setiap penerbang tempur harus punya kosen. Karena saat terbang dia bawa wingman itu harus pakai kosennya. Leader, saya jadi leader, saya harus menggunakan kosennya. Mau saya bawa 2 pesawat, 3, 10, 20 pesawat, ya saya pakai kosen Morgan itu. Ya, saya mau 5 pesawat ya Morgan cek, jadi Morgan 1, 2, 3, 5 untuk ngecek. Ini sehingga harus punya kosen. Kalau ini saat instruktur, saya ngajar siswa itu, kalau siswa Surabaya nanti kalau kamu masuk penerbang TNI itu sektor nanti harus ingat Jupiternya. Saya ngajari, saya terbang dengan juga, pokoknya saya dengan Jupiter 351. Nah gitu kan, bahasa Inggris 351. Nah nanti terbang, kamu polisinya tetap pakai Jupiter 351, monso, landing atau apa di area ini pakai Jupiter. Itu. Terima kasih. Ya mudah-mudahan ini berguna. Ya. Bisa untuk motivasi teman-teman adik-adik. Mudah-mudahan banyak yang berubah dengan TNI Angkatan Darat. Ini tadi bikin berapa buku untuk di sana. Oke. Terima kasih. Untuk penutupan, Bapak bisa mungkin memberikan pendapat atau untuk closing statement. Saya pengen bahwa Angkatan Udara ini diisi personel-personel yang mumpuni, yang profesional, dan yang jelas dengan perkembangan teknologi kita harus kuasai teknologi itu untuk bisa Angkatan Udara Indonesia bisa sejajar dengan Angkatan Udara negara-negara lain yang maju. Saya ingin generasi muda juga mempersiapkan diri untuk bergabung dengan TNI Angkatan Udara. Kita ingin Angkatan Udara sejajar dengan Angkatan Udara negara-negara maju. Itu, terima kasih. Oke, baik. Kalau begitu kita cukupkan. Terima kasih telah menonton dan terima kasih Bapak telah menyempatkan waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya cukup sekiankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selalu berdoa, jangan lupa bahagia. Ya.